Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Baik, kita ketemu lagi untuk mata kuliah manajemen data lanjut. Ini sudah masuk ke pertemuan yang ke-8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan penyajian data dalam bentuk grafik. Adapun capaian dari pembelajaran untuk topik pada siang hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai jenis grafik dan bagaimana menggunakan grafik tersebut secara efektif dalam analisis data. Adapun latar belakang dari urgensi penggunaan grafik dalam penyajian data adalah bahwa grafik digunakan karena kemampuannya untuk menyajikan data secara visual yang memungkinkan orang untuk dengan cepat mengenali tren, pola, dan outlier. Ini sangat berguna dalam analisis data dan komunikasi temuan penelitian. Beberapa hal yang kemudian menunjukkan urgensi dari penggunaan grafik dalam penyajian data di antaranya adalah yang pertama, memudahkan pemahaman. Menyajikan data dalam bentuk visual tentu akan lebih mudah dan lebih mudah ditangkap, lebih mudah dipahami karena karena data itu akan langsung tergambar dalam sebuah data visual yang itu lebih mudah untuk dipahami dibandingkan ketika data itu masih tersaji dalam bentuk tulisan. Yang kedua, sebuah grafik dapat menyajikan banyak informasi. Informasi yang barangkali ketika ditulis perlu setengah halaman atau barangkali 1 halaman itu bisa disingkat, diringkas dalam bentuk grafik. Ya. Karena grafik sendiri menyajikan banyak informasi sekaligus dalam satu tampilan, sehingga ini akan memudahkan dalam membandingkan data atau melihat hubungan antar data. Yang kedua tentunya grafik ini meningkatkan daya tarik. Penyajian data menjadi lebih menarik. Yang ini penting dalam menarik perhatian pembaca atau penonton atau pengguna begitu ya dari informasi tersebut. Maka sekarang kan namanya infografik itu jauh lebih menarik dibandingkan ketika kita harus membaca secara detail ya kata per kata yang ada dalam sebuah deskriptif data gitu. Kemudian yang keempat, memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, data yang jelas dan ringkas tentunya akan memudahkan pemahaman bagi seorang pengambil keputusan, sehingga ini akan sangat efektif dalam sebuah manajemen begitu ya. Termasuk dalam penelitian, ini juga akan dapat dengan mudah seseorang menangkap apakah ada hubungan atau tidak gitu kan, ada kenaikan atau penurunan dan bagaimana trennya, itu jauh lebih mudah ditangkap ketika itu dalam bentuk grafik dibandingkan dalam bentuk tulisan. Yang berikutnya adalah merupakan bentuk komunikasi efektif. Grafik dengan cepat dan jelas menyampaikan pesan kepada audiens tanpa memerlukan banyak penjelasan. Oke, kita lihat ya, kalau kita bandingkan grafik versus tulisan. Nah, kalau kemudian kita baca yang sebelah kanan, kondisi komorbid pasien, di sini ada hipertensi 60 pasien, diabetes 40 pasien, penyakit jantung 30 pasien, dan lain-lain ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menangkap langsung mana yang paling tinggi, tentunya harus dibaca seluruhnya kan. Tapi kalau kemudian kita lihat di grafiknya, tentunya kita akan dapat dengan mudah bahwa yang paling tinggi adalah hipertensi. Yang paling rendah adalah tidak ada komorbid, yaitu hanya 10. Mohon maaf, yang sebelah kanan itu mestinya 10 ya, bukan 100 pasien untuk yang tidak ada komorbid. Oke, nah kita bandingkan lagi misalkan dalam bentuk pie chart ya. Di sini tentunya jauh lebih menarik ketika dalam bentuk pie chart. Ya, kita akan lihat bahwa yang 37% di warna biru ini hipertensi, ini akan lebih mudah ditangkap dibandingkan ketika kita harus membaca dalam bentuk tulisan seperti itu.
Nah, ini lagi misalkan terkait dengan hasil kesimpulan dari kesimpulan dari sebuah penelitian membandingkan antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Nah, kalau kita lihat di grafiknya, ini tentunya akan langsung kelihatan bahwa yang intervensi ini penurunannya lebih besar dibandingkan pada kelompok kontrol. Nah, jadi bisa langsung ditangkap. Sementara kalau yang dalam bentuk tulisan atau bentuk tabel, ya tabel ini ya, ini kan kita harus membaca dulu angka-angkanya, baru kemudian tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, seperti itu. Ada berbagai jenis grafik yang digunakan dalam penyajian sebuah data. Ada grafik batang yang digunakan untuk membandingkan data kategorik, kemudian grafik garis untuk menunjukkan tren atau perubahan seiring waktu, kemudian ada diagram lingkaran yang menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan, kemudian ada diagram batang horizontal, ini sama dengan grafik batang cuman arahnya yang horizontal, kalau yang grafik batang bersifat vertikal ya. Nah, kemudian ada heat map, ini menunjukkan distribusi data dengan warna yang berbeda. Ada scatter plot, menunjukkan hubungan antar dua variabel. Ada juga box plot yang menunjukkan distribusi dan outlier dalam data. Baik, kita akan lihat secara detail untuk masing-masing jenis grafik dan bagaimana penggunaannya. Yang pertama adalah diagram batang. Nah, diagram batang ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah menyederhanakan kompleksitas data. Jadi data yang kalau di tabel itu perlu rentang yang sangat panjang sehingga tidak cukup misalkan kertas untuk memuatnya. Nah, dengan diagram batang ini maka akan dengan mudah untuk diringkas ya. Seperti itu. Nah, misalkan di sini terkait dengan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa kelas 4. Kalau lihat di sini kan ada berapa jenis? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kolom kalau misalkan kita mau bentuknya dalam bentuk tabel. Tentunya ini butuh yang panjang. Kemudian membandingkan kuantitas data, kita akan lihat ya, antara yang paling banyak dengan yang sedikit itu kan kelihatan. Mewakili data secara visual, karena memang bisa dilihat dengan secara visual, secara langsung tanpa harus dibaca. Kemudian mengidentifikasi perubahan data dalam data dari waktu ke waktu atau dalam periode tertentu. Misalkan pada bulan Mei, pada bulan Maret itu jumlahnya apakah ada kenaikan atau penurunan, fluktuasinya akan bisa disampaikan juga dalam bentuk diagram batang. Kemudian menampilkan kategori data dan besaran nilai. Ya, misalkan tadi data kategori kan misalnya data jenis kelamin, jenis pekerjaan, kemudian tingkat pendidikan, itu kan kategori. Ini bisa ditampilkan dengan diagram batang. Nah, kemudian diagram garis. Nah, kalau diagram garis ini sangat cocok untuk data yang menunjukkan tren ya. Jadi menunjukkan pola tertentu. Misalkan kalau di sini perbandingan hasil panen. Ini menyajikan hasil panen untuk yang warna hijau ada singkong, warna kuning itu kentang, warna merah itu wortel. Nah, kita lihat fluktuasinya dari tahun ke tahun itu akan sangat tepat gitu kan ketika menggunakan diagram garis ya, karena akan kelihatan trennya itu lebih nampak seperti itu. Dan ini cocok digunakan untuk data numerik begitu kan. Sementara kalau datanya adalah data kategorik, ini lebih cocok menggunakan diagram batang. Tapi kalau itu numerik, itu cocok menggunakan diagram garis. Ya, berikutnya adalah diagram lingkaran. Diagram ini menampilkan data sebagai persentase, ya, menggambarkan komposisi data visual, menggambarkan komposisi data dan visualisasi data. Namun dia tidak bisa menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu ya. Ini mungkin dia lebih menarik gitu kan. Cuman dia memang kelemahannya dia tidak bisa membandingkan perubahan data dari waktu-waktu. Dia hanya menshoot dalam satu waktu saja seperti itu. Misalkan di sini
terkait dengan penyajian data untuk program studi paling diminati oleh siswa SMA Negeri 1 Cendana pada bangku perkuliahan. Nah, ini ada yang paling tinggi kan langsung kelihatan nih. Pendidikan dokter ada 19%, kemudian teknik elektro ada 13%. Yang paling sedikit mana? Yang paling sempit, yaitu kesehatan masyarakat ada 5%. Ya, selanjutnya adalah jenis grafik untuk diagram batang horizontal. Nah, untuk jenis diagram batang horizontal ini sebenarnya sama dengan diagram batang yang sebelumnya begitu ya. Cuman hanya berbeda di arah ininya saja. Jadi di arah kenaikan dari diagram ya. Kalau yang diagram batang dan ke vertikal, sementara kalau diagram batang horizontal ya secara horizontal seperti itu. Jadi keduanya memiliki fungsi yang sama. Berikutnya adalah jenis grafik heat map. Ya, jadi jenis diagram heat map adalah alat visualisasi data yang efektif. Berikut beberapa fungsi utama dari diagram heat map. Yang pertama, visualisasi distribusi data. Jadi heat map memberikan visualisasi distribusi data, khususnya dalam bentuk data spasial atau geografis. Dengan melihat heat map, maka kita bisa cepat menentukan di mana sebagian besar aktivitas atau perhatian pengguna akan berfokus. Nah, barangkali bisa kita lihat juga di ini ya, ketika analisa pertandingan sepak bola itu kan akan kelihatan tuh, misalkan pergerakan pemain, misalkan Cristiano Ronaldo itu dia pergerakannya sebagian besar ada di mana saja. Nah, itu biasanya heat map-nya itu semakin menebal di sana. Nah, sama juga dengan data ini ya, di mana di sebelah mana misalkan frekuensi kejadian paling tinggi. Nah, itu bisa menggunakan grafik heat map. Kemudian yang kedua, identifikasi pola dan tren. Jadi heat map digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data dengan memanfaatkan warna dan visualisasi. Heat map ini membantu mengidentifikasi pola, konsentrasi, dan korelasi yang mungkin sulit terlihat dalam data mentah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, analisis trafik dan mobilitas. Heat map juga digunakan untuk analisis trafik dan mobilitas, misalnya pada ruang lingkup analisis performa website. Dan kita juga dapat melihat area yang memiliki kunjungan paling banyak atau elemen halaman yang memiliki interaksi paling padat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk pemetaan data geospasial, jadi heat map juga digunakan untuk pemetaan data geospasial dengan menggunakan skala warna. Maka Anda dapat memvisualisasikan sejauh mana suatu kejadian atau data berkumpul di suatu wilayah. Dan heat map juga dapat memahami data dengan mudah, yaitu membantu pengguna menyusun prioritas serta mengidentifikasi dan interpretasi pola-pola dalam data. Seperti itu. Jadi memang dia akan heat map ini sangat cocok gitu untuk melihat kejadian di area mana yang paling tinggi, atau mungkin pergerakan mobilisasi massa sebelah mana, atau mungkin aktivitas bakteri di bagian mana yang paling banyak, itu bisa disajikan dalam bentuk grafik heat map ini. Nah, berikutnya adalah scatter plot. Nah, scatter plot ini memiliki beberapa kelebihan atau fungsi. Yang pertama adalah mengamati dan menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Titik-titik dalam scatter plot tidak hanya melaporkan nilai titik individual, tetapi juga pola ketika data diambil secara keseluruhan. Kemudian mengidentifikasi jenis hubungan. Scatter plot berguna untuk mengidentifikasi jenis hubungan yang mungkin ada di antara dua variabel, seperti hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan yang jelas, atau tidak ada korelasi. Kemudian menunjukkan pola distribusi secara visual. Salah satu kekuatan utama dari scatter plot adalah kemampuan untuk menunjukkan pola distribusi secara visual. Kemudian berikutnya adalah scatter plot berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel, serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah bersifat hubungan positif, hubungan negatif, atau tidak
ada hubungan sama sekali. Berikutnya adalah menunjukkan adanya outlier. Ya, outliernya adalah sebuah data yang ekstrim yang kemungkinan dihasilkan dari situasi yang tidak normal. Biasanya ada titik-titiknya terlihat paling luar ya. Dia keluar dari kumpulannya itu dikenal dengan outlier. Sehingga pada beberapa analisa data biasanya dia akan disingkirkan seperti itu karena dia merupakan data yang yang terlalu ekstrim dan itu tidak sinkron dengan data-data yang lain. Baik, kemudian data berikutnya adalah box plot ya. Nah, box plot atau diagram kotak garis adalah alat visualisasi data yang efektif. Ya, dan ini ada beberapa fungsi utama dari box plot. Yang pertama adalah menyajikan distribusi data, di mana box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data, apakah squareness ya, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran keragaman data pengamatan. Nah, bisa kita lihat di sana ya, ada interquartile outlier juga bisa terlihat dari box plot ini. Kemudian mengidentifikasi nilai minimum dan maksimum ya, box plot dapat menunjukkan nilai minimum dan maksimum dari data pengamatan. Kemudian menunjukkan quartile data, misalkan ada kuartil pertama, median, dan kuartil ketiga dari data pengamatan. Kemudian box plot juga mampu mendeteksi adanya outlier. Ya, outlier adalah perbedaan sebuah data yang tidak sama seperti kebanyakan data. Intinya dia data-data yang berbeda dengan yang lain gitu kan. Kemudian berikutnya adalah menunjukkan penyebaran data. Box plot dapat digunakan untuk menunjukkan keragaman data pengamatan serta sebagai deteksi awal ada atau tidaknya data pencilan gitu ya. Kemudian menunjukkan kesimetrisan sebaran data. Nah, ini kalau simetris biasanya datanya terdistribusi normal ya, misalnya kayak gitu. Kalau tidak simetris maka dikatakan tidak terdistribusi normal. Jadi ini bisa digunakan juga untuk menilai normalitas data. Oke, terakhir bagaimana tips pembuatan grafik yang baik. Yang pertama adalah kesederhanaan dan kejelasan ya. Jadi grafik itu hendaknya bersih, sederhana, dan bebas dari detail yang tidak perlu. Jadi tidak perlu terlalu banyak tambahan-tambahan yang tidak perlu, yang justru kemudian akan mengkaburkan makna dari data tersebut. Kemudian penggunaan warna dan kontras, jadi pastikan gunakan warna yang sesuai. Kemudian perhatikan kontrasnya, jangan sampai kemudian warnanya hampir sama sehingga kita sulit membedakan antara gambar satu dengan gambar yang lain. Misalnya gambar hijau dengan kuning itu kan agak susah ya. Yang paling kontras kan misalkan kuning dengan hitam, merah dengan kuning gitu kan. Seperti itu. Kemudian pelabelan dan legenda. Pelabelan yang akurat sangat penting untuk memberikan konteks dan pemahaman. Jadi pelabelan itu kan makna dari masing-masing data yang ada di sana ya, termasuk juga legenda. Kalau kita menggunakan gambar itu juga sudah dijelaskan ini maksudnya apa. Kemudian skala dan proporsi ya, pastikan skala dan proporsi dalam grafik ada akurat dan mudah dipahami. Dengan demikian maka bisa kita simpulkan bahwa grafik ini sangat penting dalam proses visualisasi data. Kemudian karena grafik memungkinkan visualisasi data yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian grafik juga penting karena mampu mempercepat proses analisis ya. Jadi pembaca dapat melakukan analisa dan perbandingan data dengan cepat. Kemudian dengan demikian maka bisa dihasilkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dan ini juga urgensi dari atau pentingnya penggunaan grafik adalah dia merupakan salah satu jenis komunikasi efektif. Sehingga dia dapat menyampaikan informasi secara menarik, secara ringkas dan mudah dipahami oleh pembacanya. Baik, jika pada pertanyaan maka silakan Anda sampaikan di kolom atau di kolom diskusi ya di Eldiru. Nanti kita akan jawab langsung di sana. Baik, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.